Ibu Dr. Darili Munawaroh, lulusan Madinah, makanya ada Munawaroh. Di sini beliau akan menyampaikan atau mengedukasi tentang materi anti kekerasan. Kalau nggak salah dulu tugas kelas 10 beliau sudah pernah ngasih ya. Kalau sebuah pamflet tentang apa? Bullying, anti kekerasan. Ingat nggak? Nah, sekarang kita asah kembali apa yang sudah dilakukan. Jadi gitu, caranya terus terang. Lebih vokal dalam menyuarakan isu kekerasan di media sosial, mengutamakan kesetaraan laki dan perempuan sama aja dulu becak itu orang laki-laki dulu nggak ada, kalau sekarang sudah becak itu ada perempuan ya, kalau lebih gitu aja becak motor becak ini ya ya dulu kalau bicara bengkel siapa yang ada di sana? Laki-laki. Sekarang perempuan bisa nggak? Bisa. Kesetaraan dan keadilan. Gen Z tumbuh di era digital. Nah, kalian ini yang harus melek apa jadi IT, melek teknologi harus. Kalau beli di gen apa tadi? Di gen X ya. Kalau sekarang harus dulu kayak kalian itu harus ketinggalan. Nanti beli baru jalan kayak kura-kura, kalian sudah di sana kalau soal IT ya. Tapi soal kecerdasan emosional, soal bagaimana kita berbicara, soal bagaimana kita harus berkolaborasi, bagaimana kita membantu kerjasama, bagaimana kita harus berkolaborasi, bagaimana kita membantu kerjasama, itu masih milik Gen X. Ya, tepuk tangan dong buat Gen X. Oke, ini adalah beberapa kasus yang sering terjadi. Ini kalau tidak salah di Jawa Barat. Saya mau ambil kasus yang ada di Surabaya yang baru-baru ini. Ada yang masih ingat? Kenapa? Ada yang masih ingat nggak? Problem yang terjadi tidak jauh dari lingkungan sekolah kalian di Waduk. Nah, tawuran atau demo toh? Nah, itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini juga adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jawa Barat. Nah, next lanjut. Ini butuh perhatian. Ini sering terjadi. Kekerasan seksual itu masuk dalam bullying yang harus kalian antisipasi. Kekerasan seksual itu dalam bentuk yang seperti apa? Omong-omong ini kalau ada, ya banyak. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi kekerasan antar pelajar hanya karena bersinggungan, gitu ya, hanya karena punya teman dekat yang itu juga adalah teman BTN-nya, memicu kesalahpahaman sehingga terjadi tawuran. Jenis kekerasan yang diatur dalam KMDikbud menggunakan alat atau tanpa alat. Ya, mengamplok di tangan Nero, kemana bawa foto, ya. Tuh. Kemudian tawuran, penganiayaan, eksploitasi itu masuk dalam kekerasan fisik. Next, lanjut. Psikis. Ini sering dijumpai loh, tanpa kalian sadari di kelas. Contoh, bentuk kelompok. Ya, saudari. Kalau saya dibentuk kelompok atau belum berjalan, ya dikecualikan. Ya, profilmu atau statusmu, kabeh macammu sebelum satu orang kok kecualikan, bisa nggak itu? Bisa. Ini adalah bentuk kekerasan psikis yang memang tanpa kita sadari itu kita lakukan. Kekerasan psikis itu adalah tindakan yang menyebabkan tekanan mental, orangnya itu merasa tertekan, nggak nyaman, gitu ya. Yang mamanya berangkat sehat sampai di rumah pulas itu karena ada tekanan psikis, ya. Karena dia menghadapi lingkungan dan teman-teman yang tidak mensupport dia, tidak merangkul dia. Dia mendapatkan lingkungan yang toksik bisa jadi, atau lingkungan yang menolak dia, sehingga bisa menyebabkan psikisnya dia. Nah, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, ya, menyebarkan rumor. Kalau sekarang yang lagi viral itu, no viral, no justice. Setuju nggak kalian sekarang itu? Kami itu lagi ini ya, no viral. Kalau nggak viral nggak apa-apa. Tapi ya, apa yuk? Satu dua mungkin tidak. Tapi kan kita juga tidak boleh tidak percaya dengan aparat penegak hukum ya, karena itu menjadi ranah mereka. Next lanjut, ada kekerasan, ini perundungan. Nah, ini yang
psikis adalah tindakan yang menyebabkan tekanan mental, emosional, atau psikologis terhadap seseorang melalui ucapan sangat definisi tantangan kalian dalam melawan kekerasan. Minimnya edukasi, maka harus baca, harus mengedukasi diri kalian karena banyak tayangan-tayangan yang bisa kalian sekarang AI banyak. Kalian tinggal klik aja, cari materi bisa. Yang kalian butuhkan apa? Karena ini eranya kalian. Budaya victim blaming, tekanan mental dan sosial. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ya, next lanjut. Jika ada yang curhat menjadi korban kekerasan, maka apa yang dilakukan? Skip dulu, karena ini kayaknya problem. Kalau ada teman yang curhat, apa yang bisa kamu lakukan? Bisa kalian lakukan? Bisa. Kalau tidak bisa, maka antar. Karena sekolah di sini itu ada pimpinan, ada guru BK, ada wali kelas. Sampaikan, teman saya mengalami hal begini-begini. Apa-apa, ya sampaikan itu. Sehingga segera ada tindakan dari sekolah untuk mengantisipasi itu. Gitu ya anak-anak ya. Next lanjut. Yang harus dilakukan jika melihat kekerasan, mengalihkan perhatian korban, menegur secara langsung kalau kelihatan. Tegur. Merekam setiap kejadian karena itu bisa jadi bukti dan mendampingi korban, dikuatkan keterangan. Ya, next. Bagaimana terhindar dari kekerasan? Bangun hubungan yang sehat dalam pertemanan. Ya. Ciptakan ada rasa trust, kepercayaan, yang saling menghargai, komunikasi yang terbuka, jujur, ya. Relasi yang sehat bukan berarti yang selalu seimbang, ya. Tetapi kalau menurut lebih diperkecil ya. Relasi yang seimbang itu yang bisa saling memahami, terbuka dan saling memberi dukungan untuk mempertahankan. Relasi sehat ini kekerasan, ada kesetaraan, respect, saling menghargai, jadi masuk ya. Bagian trust, kepercayaan yang sudah disampaikan begini, support adalah dukungan dan komunikasikan dengan baik. Ya, lanjut. Nah, apa itu relasi yang sehat? Seperti yang tadi boleh disampaikan. Ya, berteman harus saling mensupport. Ya, kalau ada teman yang kurang dalam satu hal, jangan terus dijatuhkan, jangan terus taruh di media sosial, tapi dimasukkan support supaya dia bisa bangkit kembali. Ciri-ciri yang tidak sehat, toksik, kurang kepercayaan, konflik yang tidak selesai diselesaikan wali kelas, tidak selesai, BK nggak selesai, relasi yang tidak sehat. Ini harus introspeksi. Kalian tidak bisa menuntut orang lain, harus paham tentang dirimu. Kalau kamu sendiri tidak membuka dirimu. Orang dihargai karena kita menghargai. Next, berani mengambil keputusan. Kemudian cari support system, terapkan self love. Boleh pernah nulis apa tentang self love? Cintai dirimu, ya. Cintai dirimu. Apa kemampuan kamu? Dan jangan kembali pada kondisi ini. Akan bersama dengan Tracer dari kelas 15 isi bertanya untuk yang narkotika. Lebih bahaya mana, pengentar atau pemakai? Dari kelas 5, isi pertanyaan, bagaimana